Halo, kali ini kita berbicara masalah penulisan PKM. Nah, di sini PKM kan bermacam-macam, ada penelitian, ada pengabdian. Nah, ini yang saya ingin bahas hanya PKM penerapan teknologi. Nah, untuk file pedoman ini Anda bisa googling, gampang ini, yang 2020 ya, yang terbaru ada di buku 5. Maksudnya buku 5 ini ada beberapa buku tetapi dalam satu file. Ini kan ada 214 halaman. Nah, ini terdiri dari beberapa buku gitu ya. Jadi silahkan nanti cari di halaman ini, halaman PDF-nya 120 buku 5 tentang penerapan teknologi ya. Itu kalau yang kepengen PKMT. Kalau yang kepengen PKM kewirausahaan ya nanti dicari buku berapa gitu, saya nggak hafal. Oke, nah di sini di sebelah kiri adalah contoh proposal yang ditulis oleh Mas Atapik dan Mas Yusril serta kawan-kawan dari pertanian gitu. Kenapa kok harus melibatkan orang pertanian? Ya karena ini real proposal yang akan kita ajukan. Jadi ini judulnya tentang teknologi pertanian. Jadi kita harus mengajak orang pertanian gitu. Jangan sampai kita sok tahu gitu loh, tahu masalah pertanian ternyata ya salah nanti. Nah, itu kan ngawekan itu terjadi. Kita ngajak yang core-nya itu ada di dalam pertanian, kita yang ngurusi teknologinya begitu. Oke, di sini ada daftar isi ya, Anda nanti bisa baca. Di sini ada pendahuluan, tujuan, ruang lingkup, luaran, kriteria pengusul, sumber dana kegiatan dan lain sebagainya. Ini nanti silakan dibaca. Saya tidak ingin membahas itu karena itu gampang. Jadi tinggal baca mesti dong gitu loh. Nah, kita sekarang berbicara masalah trik penulisannya. Di sini langsung daftar isi. Daftar isi diusahakan Anda memakai daftar isi otomatis. Caranya gimana? Ada di channel saya ya, daftar isi otomatis. Nah, di channel saya sudah ada. Yang berikutnya adalah bab 1. Bab 1 pendahuluan. Nah, di sini kita tulis juga bab 1 pendahuluan. Pada petunjuk ini tidak diharuskan atau tidak ada perintah untuk membuat subbab, tetapi di proposal yang kita buat di sebelah kiri ini ada subbabnya. Loh, kenapa? Nah, karena untuk memudahkan pembacaan, jadi agar sistematis gitu loh, kita bagi-bagi gitu. Nah, coba kita baca di petunjuk ini sebelah kanan. Pada bab ini, ungkapkan proses identifikasi masalah bersama mitra yang akan diselesaikan. Ungkap identifikasi masalah gitu G. Jadi identifikasi masalah itu kan latar belakang. Kenapa sih kita mengambil judul ini kan gitu. Nah, ini kita ungkap di latar belakang gitu. Oke, lahan pertanian di Dusun Kendan seluas 14 hektar merupakan sawah tak ada hujan. Pada musim penghujan ya bagus, namun pada musim kemarau sawah tersebut tidak produktif. Oke, ini adalah introduction. Jadi nulisnya itu diusahakan ada introductionnya terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk menjaga agar reviewer tetap keep in touch dengan proposal kita, jadi nggak ngantuk gitu ya. Nah, ini kita kasih ilustrasi gitu. Nah, ilustrasi dijelaskan di paragraf di bawahnya. Warung makan Bapak Sakdun menyediakan sayuran dan lauk berupa ikan, sedangkan bapaknya teman menitipkan bubur dan gorengannya ke warung Bapak Sakdun. Setiap harinya warung tersebut membutuhkan bayam 0,5 kilo, lembayung, kacang panjang, dan ikan air tawar sekian ekor gitu ya. Nah, di sini kan ada ilustrasinya. Ini warungnya beneran loh ya, bukan tipu-tipu. Dan ini adalah isi dagangannya begitu. Oke, dijelaskan. Kemudian di sini ada gambar lagi. Ya, mana penjelasannya? Di sini bawahnya. Saat musim penghujan, usaha mereka tergolong lancar karena pasokan sayur untuk warung mereka dapat dipenuhi dari hasil garapan mereka. Selain itu, harga ikan air tawar di musim penghujan tergolong murah ya karena mereka nggak budidaya ikan ya. Nah, di sini ada gambar yang menyedihkan lagi. Loh, gambar apa ini? Nah, di bagian belakang di bagian bawah itu ada penjelasannya lagi. Namun keuntungan mereka berkurang pada saat musim kemarau karena harus membeli sayur dari daerah lain untuk diolah dan dijual di warung mereka. Nah, begitu.
Ya, jadi pola penulisannya yang mereka buat itu adalah yang pertama jelas ada introduction dulu, kemudian ilustrasi penjelasan, ilustrasi penjelasan, ilustrasi penjelasan, gitu ya. Jadi ini konsisten, introduction dulu, nanti ilustrasi penjelasan, ilustrasi penjelasan. Seumpama Anda kepengen dibalik ya, kepengen dibalik introduction, kemudian Anda tuliskan penjelasan ini warung makan Bapak Sakdun ini dikasih ke atas, kemudian nanti ini dikasih bawahnya juga boleh. Jadi Anda kan polanya nanti penjelasan ilustrasi, tapi konsisten sampai akhir gitu ya. Jadi biar nanti reviewer itu langsung tune in. Oh, ini toh karepe. Itu loh, oh iki karepe. Gitu. Jadi tanpa membaca nanti mungkin halaman pertama dibaca. Tapi begitu halaman kedua mereka udah nggak perlu baca paragraf, mungkin hanya satu kalimat topik sentence-nya saja dan kalimat utamanya aja di awal aja. Oh ini karepe ini toh udah kebaca karena ada gambar. Oh ini karepe ini toh udah kebaca karena ada gambar gitu loh. Jadi lebih asik tuh reviewer mereviewnya, membacanya itu lebih asik gitu. Oke, di sini ada latar belakang tadi karena memang kita disuruh untuk mengungkapkan mengungkapkan masalah bersama mitra ya. Jadi masalahnya apa? Yang berikutnya adalah di sini saya menulis subbab lagi, tetap masih di bab 1 adalah teknologi yang ditawarkan. Nah, gitu. Kenapa saya membuat kami membuat teknologi yang ditawarkan ini, subbab ini? Nah, karena coba ini di penjelasan di paragraf 2, jelaskan pada aspek mana bantuan ilmu dan teknologi yang ditawarkan diyakini akan mampu meningkatkan nilai tambah bagi mitra. Nah, teknologi yang ditawarkan itu apa? Nah, oleh karena itu kita buat subbab teknologi yang ditawarkan gitu loh. Ini adalah masalahnya, ini teknologi yang ditawarkan untuk memecahkan masalahnya. Begitu nggih. Nah, ini yang ditawarkan adalah aquaponik gitu. Tetapi aquaponik sendiri itu juga bermasalah gitu loh. Kenapa? Karena ini loh gambarnya Pak Tani tanda tanya. Karena pada sistem aquaponik itu Pak Tani harus aware terhadap beberapa variabel, jumlah bakteri nitrifikasi, amonia, amonium, oksigen dan lain sebagainya. Lah, Pak Tani bingung. Waduh, kalau saya harus memperhatikan parameter-parameter ini ya gagal pasti. Nah, gitu loh. Nah, kemudian kita menawarkan teknologi, adalah teknologi yang kita beri nama smart system atau smart aquaponik di sini ya. Nah, inilah teknologi yang ditawarkan untuk menangani masalah pada teknologi aquaponik. Sedangkan aquaponik ini merupakan teknologi atau metode yang ditawarkan untuk memecahkan permasalahan pada musim kemarau. Jadi ada bertingkat gitu ya solusinya gitu. Oke, di sini yang berikutnya adalah luaran yang diharapkan. Nah, di sini coba di kalimat terakhir ini, pada bab ini pula disajikan jenis luaran yang akan dihasilkan disertai penjelasan. Nah, tadi kan di daftar isi yang di buku 5 ini kan ada luaran. Nah, itu luarannya apa aja dibaca. Nah, itu kalau yang PKMT ini ada laporan kemajuan, laporan akhir, jurnal nasional, dan teknologinya berarti alat berupa smart aquaponik. Nah, di sini kan diberi keterangan bahwa disertai penjelasan manfaat bagi mitra. Kalau 1 sampai 3 itu kan tidak bermanfaat bagi mitra. Itu bermanfaat bagi kita dan kampus. Tapi yang terakhir ini bermanfaat bagi mitra, jelaskanlah gitu loh. Dengan menggunakan smart aquaponik, mitra akan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh sayuran serta akan memperoleh laba yang lebih tinggi. Itu tambahi pada musim kemarau, seumpama semacam. Nah, ini adalah contoh trik penulisan pada bab 1. Yang berikutnya kita masuk ke bab 2. Ini coba kita baca di sebelah kanan ini. Bab 2 ya, tinjauan pustaka. Uraikan secara ilmiah ya. Uraikan secara ilmiah semua hal yang relevan dengan persoalan atau kebutuhan prioritas mitra yang akan diselesaikan termasuk solusi yang ditawarkan. Gitu ya. Uraikan secara ilmiah ya, solusi yang ditawarkan. Solusinya apa atau yang ditawarkan? Aquaponik.
Kemudian silahkan jenengan meminta bantuan kepada anak pertanian dan anak aquacultur, tolong dong buatkan tentang artikel tentang aquaponik. Nah, itu ini ada beberapa artikel dan juga merefer pada beberapa jurnal. Contohnya ini adalah Fatullah AS pada tahun 2015. Jangan lupa ini citasinya juga harus diberi untuk memudahkan. Itu jenengan memang saya wajibkan untuk menggunakan reference manager ya, software reference manager Mendeley atau Zotero. Gimana downloadnya, gimana pakainya, ada di channel saya. Silakan cari penggunaan Zotero, penggunaan reference manager. Nah, itu sudah ada. Jadi biar mudah jenengan. Kalau ngetik manual gini lama. Kalau tinggal klik langsung keluar sendiri Fatullah AS 2015 gitu kalau pakai software. Jadi lebih cepat. Oke, kembali lagi di sini menguraikan secara ilmiah ya. Ini yang mengerjakan anak pertanian dan anak aquacultur ya. Di sini kemudian ada introduction tentunya. Nah, kemudian di sini ada gambar. Gambar ini dijelaskan. Ditujukan pada gambar 2.1 ini yang atasnya. Sistem kerja aquaponik bla 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 tergolong rumit dan lain sebagainya. Nah, di sini kan ilmiah banget karena ini ada menjelaskan tentang amonia, nitrit, nitrat, bakteri nitrifikasi ya. Kemudian behaviornya bakteri nitrifikasi itu seperti apa. Nah, gitu oke. Nah, jadi di sini dijelaskan tentang aquaponik tok. Ya, tadi kan aquaponik ini merupakan solusi dari musim kemarau pada sawah tak ada hujan. Tapi aquaponik juga ada masalah kan gitu. Kemudian masalah itu diselesaikan pada subbab yang kedua yaitu smart aquaponik. Nah, gitu ya. Jadi di sini kan ada termasuk solusi yang ditawarkan. Nah, solusi yang ditawarkan itu ada masalah lagi ya, kita selesaikan secara teknologi di sini. Jelaskan apa itu smart aquaponik. Nah, di sini kiranya anak teknik nih. Nah, gini kan kita gambar, kemudian di sini ada electronic valve, di sini ada beberapa microcontroller, aerator, sensor oksigen dan lain sebagainya. Di sini kita gambar, kemudian jangan lupa dilabeli ya biar jelas gitu. Nah, kemudian dari gambar ini kita jelaskan di sini komponennya satu-satu. Komponen yang dipakai apa toh? Microcontroller tentunya. Nah, di sini toh jelaskan microcontroller. Kita pakai Arduino Nano karena tergolong murah, low power, compact, kemudian mudah ditemukan di pasaran. Menurut siapa? Menurut Plaza et al. Pada tahun 2016. Nah, ini artikelnya Plaza ya. Jadi kita tidak boleh berpendapat sendiri, tapi ambil pendapat orang lain. Anda silahkan cari di Google Scholar. Nah, gitu. Tulis kata kuncinya Arduino Nano. Nanti pasti ada artikelnya. Silahkan download di citasi. Oke. Yang berikutnya adalah sensor oksigen. Nah, di sini tahu sensor oksigen ya. Merupakan bla 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 bla. Di sini diambil dari ini Gravity Analog Dissolved Oxygen Sensor atau Meter Kit Arduino 2019. Nah, ini diambil dari web, boleh juga. Karena dicari papernya nggak ada gitu loh, dicari jurnalnya nggak ada. Karena ini kan sensor termasuk mahal dan jarang yang menggunakan. Itu. Jadi ternyata ada web resminya dia. Nah, ya kita cuplek aja kan, dia yang jualan kan, pabriknya yang jualan, ya kita cuplek di situ. Kemudian di sini adalah wujud sensornya ya, dijelaskan ini diletakkan di mana gitu ya. Sensor oksigen tersebut diletakkan pada biofilter. Nilai oksigen yang terbaca diterima oleh Arduino Nano. Apabila kadar oksigennya berkurang dari 4 mg per liter, maka Arduino Nano memerintahkan aerator untuk aktif dan sebagainya. Yang berikutnya ada sensor lagi, sensor hidrogen sulfida. Nah, ini dijelaskan H2S pack sensor merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi apa. Kemudian dijelaskan lagi di sini. Ya, ini merupakan sensor yang hanya sensitif bla 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 bla. Ini kan ada ada citasinya juga ya, package 2017 itu. Dan ini juga secara ilmiah juga ya. Ini termasuk maksudnya ilmiah itu menurut pendapat yang tertulis di beberapa artikel ya. Diusahakan artikelnya kalau bisa internasional lah.
gitu oke. Kemudian pada metode pelaksanaan, coba kita baca metode pelaksanaan. Sini sebelah kanan. Pada bab ini uraikan secara lengkap terkait cara pelaksanaan. Itu oke. Nah, di sini juga kita kasih apakah ada subbabnya lagi, ini enggak ya, karena tidak perlu subbab karena ini kan metode pelaksanaan kan simpel sekali gitu. Nah, program kreativitas mahasiswa teknologi ya ini introduction saja. Kemudian ada flowchart. Ya, flowchart boleh ruwet kayak gini, ini kan termasuk ruwet. Turun kemudian ke kanan ya, kemudian naik kanan. Nah, ini kan termasuk ruwet. Yang paling gampang sebenarnya, paling mudah dibaca itu dari atas ke bawah, bawah, bawah. Kalau ada seperti ini, kalau ada keputusan kalibrasi sensor, ternyata hasil kalibrasinya masih error 50%. Wah, 50%-nya itu error, udah perbaiki gitu. Itu oke, perbaiki. Tapi kalau ternyata baik, errornya 5%. Wah, ya udah langsung aja. Gitu. Jadi dari mulai survei atau literatur review, kemudian pembuatan alat setelah survei dan literatur review, kemudian kalibrasi sensor, setelah bagus kita install di kolamnya gitu ya, kemudian ada pendampingan dan monitoring, selesai. Dan jangan lupa ini dijelaskan flowchartnya ya, keterangan flowchart bla 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 bla, itu ngapain aja, itu diterangkan. Pendampingan dan monitoring itu apa sih itu. Pada tahap ini dilakukan pendampingan dan monitoring terhadap penggunaan alat serta akan dilakukan pengambilan data sebagai bahan penyusunan laporan akhir. Nah, gitu. Bab 4, biaya. Nah, biaya di sini terperinci sekali ya. Salah satunya adalah di sini penggunaan dana 80% untuk operasional, 20% untuk administrasi dan lain sebagainya. Nah, di sini jangan sebutkan di introduction. Ya, di sini meliputi bahan habis pakai sebesar 10.433, kemudian perjalanan sebesar 525, kemudian keperluan lainnya sekian. Yaitu presentasi anggaran adalah 83,5% itu perjalanan, 4,2% itu lain-lain dan lain sebagainya. Itu oke. Oke. Nah, di sini yang berikutnya adalah ada rekapitulasi ya. Rekapitulasi di sini ada apa? Ada penjelasan. Ini merupakan jabaran dari introduction. Ini ya, rekapitulasi. Jadi ini ada apa? Ada biaya realnya gitu ya, tabelnya, tapi dijelaskan di introduction. Kemudian ada jadwal kegiatan. Nah, di sini memang sebisa mungkin harus terjadwal dengan baik, yang dilaksanakan selama 5 bulan. Nah, nanti berapa bulan pelaksanaan ya tergantung panduannya ini dibaca. Kalau yang ini 5 bulan cukup. Ya, jangan sampai 1 tahun. Ini program 1 tahun dan dilakukan 12 bulan, wah kita oleh ngapusi itu. Ya, yang nyata-nyata saja dilaksanakan 5 bulan gitu ya, karena butuh persiapan, butuh laporan akhir, itu kan juga butuh waktu. Oke, di sini ada sosialisasi, ada pemesanan bahan dan komponen dan lain sebagainya, bulan pertama, 2, 3, 4, atau jangan boleh ini pada bulan apa disebut gitu, Agustus, September, Oktober, November. Nah, itu boleh. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini otomatis loh ya, jangan diketik manual. Kalau ketik manual kelamaan ya, otomatis pakai reference manager software tadi, Zotero atau Mendeley yang sudah ada di channel saya gitu ya. Kemudian ada apa, lampiran. Nah, lampiran itu di apa, di sebelah kanan ini di buku pedomannya sudah ada. Ini ya, coba saya. Nah, ini lampiran toh, lampiran jadwal kegiatan sudah ada ini. Lampiran biodata ketua dan anggota sudah ada. Gitu. Oke. Nah, jadi simpulannya kalau mau menulis proposal diusahakan seperti menulis komik, tapi komiknya ilmiah gitu ya. Jadi ada ilustrasi, penjelasannya secara ilmiah. Itu oke. Secara kuantitatif atau kualitatif boleh, silahkan. Tapi kalau teknik kayaknya ya kuantitatif semacam ini ya. 0,5 kilo, berapa persen, berapa volt, berapa ampere, nah, gitu. Kuantitatif, jadi keluar angkanya gitu. Oke, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan trik dan tips penulisan PKM penerapan teknologi kali ini ya. Semoga bermanfaat.